sesuatu yang benar-benar bisa kita tangkap ya, dengan stilistika, perumpamaan, metafora apa segala macam. Ya ini bukan bacaan orang biasa, bukan bacaan orang yang tidak ngerti sastra. Kalau nggak ngerti sastra jangan baca sastra. Itu aja intinya sebenarnya. Tapi kalau mau ngerti sastra, ya lihat apa sastra itu, bagaimana digerakkan oleh pengarangnya, dan bagaimana dia membuat jarak dengan yang ditulisnya itu, bagaimana dia menciptakan penceritanya, atau dia sendiri jadi pencerita, aku, seperti dalam puisi. Selalu aku gitu kan. Ini enggak, pelancong. Ya, boleh saja 2% pengarang itu sebagai pelancong waktu itu. Tapi orang tahu bahwa ini harus dekat dengan image Parapat sebagai kota pelancong atau kota turis. Dan itu logis. Ya, kalau dibuat aku sebagai vokalisator atau yang melakukan vokalisasi di situ, nggak menarik menurut saya. Mungkin karena saya pembaca sastra. Ya, saya baca itu sebagai karya sastra, bukan karya di luar sastra. Tapi itu kejutannya itu bagi saya menarik. Pertarungan mitos dan faktanya di situ. Dan wah, sangat banyak masih mungkin secara faktual balas dendam itu. Ya, berdamai dengan masa lalu itu ya belum bisa ditawarkan dalam sebuah karya sastra. Nanti tidak menarik. Ya. Jadi fakta yang diceritakan sebenarnya bahwa ada balas dendam. Balas dendam enggak marga Parapat bahwa mereka itu punya kota Parapat. Nggak tahu ya, nanti kita investigasi. Ada nggak tuntutan? Ya, ini kota kami, ada buktinya, leluhur kami masih di Ajibata. Ajibata itu kan masuk bagian dari Parapat dulu. Waktu itu Bupati Margasinaga tahun berapa itu? Tahun 80 kalau nggak salah. Dimasukkan menjadi bagian dari Taput. Lalu marahlah orang-orang Simalungun waktu itu. Ya, tapi Bupati Margasinaga yang memberikan itu bagian dari Taput. Marah orang Simalungun. Dan Parapat itu juga tahun-tahun 90-an mau jadi kota madya. Nggak dikasih-kasih sampai sekarang. Ya, oleh orang Simalungun. Ya, ini persoalan wilayah jadinya kan. Semua orang menyinggung itu. Walaupun Parapat bagian dari administrasi Simalungun, ada orang Toba yang lebih dominan di situ. Semua Margasinaga yang di Parapat itu mengaku orang Toba atau setidaknya orang Samosir, kelompok Lutung, karena pengaruhnya juga sampai ke kerajaan Tanah Jawa. Tapi ada kontroversi sampai di sana. Ya, oke, saya kira itu panjang sekali nanti penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bang Thompson. Nah selanjutnya Bang Wandri, langsung saja nanti biar saya lemparkan pertanyaan kepada forum ataupun forum nanti yang akan bertanya kepada narasumber. Oke, terima kasih. Tentu saya di sini bukan seorang sastra, gitu kan. Saya hanya melihat nilai dari sebuah karya, gitu loh. Saya mau melihat nilai dari sebuah karya. Setelah saya menyelesaikan novel ini, saya merasa bisa saya bilang ini bentuk, saya nggak tahu apakah penulis punya target spesifik pembaca gitu ya. Saya nggak tahu penulis punya target spesifik pembaca. Nah itu yang membuat saya kabur. Kenapa ini harus dibaca gitu? Itu yang membuat saya kabur. Kenapa ini harus dibaca gitu? Kalau saya membacanya sebagai orang umum gitu ya, orang umum, saya merasa dilecehkan gitu loh. Merasa dilecehkan. Setahu saya etika menulis yang saya tahu ya, nggak tahu di kalangan sastra, etika menulis jangan sekali-sekali menganggap pembaca itu bodoh, punya waktu yang berlebih hingga untuk membaca sesuatu itu ada alokasi waktu yang sangat banyak dan mereka tidak akan paham gitu loh. Oke lah, kalau mendengar dari pemaparan dari Bang Thompson tadi cukup jelas. Artinya pengetahuan sastra saya tentang teori-teori sastra itu sangat tambah banyak gitu ya. Nah, di situ saya rasa yang kalau ini merupakan sebuah novelet yang bisa kita katakan sebagai pengantar,
uh, ini harus diselesaikan oleh si penulis gitu loh. Ini harus diselesaikan gitu. Ya referensinya diperbanyak, atau yang bilang Bang Thompson tadi tentang marga-marga, tentang geosastra, itu diselesaikan nanti ya. Mungkin bentuknya kalau misalnya lanjutannya ini ada novel, harus gitu loh. Karena kalau ini saja gitu kan, kalau ini saja ini berbahaya gitu. Ini berbahaya kalau ini saja, kalau nggak ada penjelasan lebih lanjut. Di samping berbahaya, yang nggak bermanfaat gitu loh. Nah, jadi di pikiran saya, jangan-jangan ini dibuat untuk kepuasan penulis biar keluar sastra gitu. Artinya menjaga kesinambungan. Oh, jangan mati dong. Saya sudah lama tidak mengeluarkan karya gitu loh. Waduh, masa berhenti gitu loh. Publish lah karya, nanti terserahlah mau laku atau tidak. Gitu kan. Kalau untuk segi ekonomi, saya ragu siapa yang membeli ini gitu, ya kan? Untuk ya udahlah sastrawan aja lah sebagai latar belakang penulisan karya lain gitu kan. Nah, gitu. Jadi saya melihatnya dari pandangan buta saya terhadap sastra, ini novel pemula gitu loh. Novel karya seorang pemula gitu. Nah, untuk itu biar tidak seperti itu ya, pribadi saya menuntut si penulis ini menyelesaikan ini gitu, menyelesaikan ini, jangan berhenti di sini gitu loh. Kalau enggak repot gitu loh. Bang Thompson sudah kira-kira memberi gambaran apa-apa aja yang mau diriset untuk melanjutkan novel ini. Dan saya kalau seperti itu ceritanya, dan kita kan nggak tahu, belum dengar kata pembicaranya gitu kan. Kalau seperti itu ceritanya ya sangat bagus gitu loh, sangat bagus. Tapi dengan polesan sastra yang untuk meminimalis konflik gitu kan. Saya datang ke sini setelah membaca novelnya ini, saya kehilangan gairah untuk ikut sebagai pembedah di sini kan. Terus terang. Tapi karena sudah janji, oke, saya iyain. Mungkin John Power punya pandangan sesuatu, kenapa saya diam, dan saya iyain. Setelah selesai, saya menyesal mengiyakan gitu loh. Untung ada di sini Bang Muram yang artinya biar apa yang saya rasakan ini bisa dibahas dari dua sisi, jangan sebagai pembaca yang buta. Artinya kan ada dari segi penulis, nanti mudah-mudahan ada dari segi penulis yang punya waktu untuk menyampaikan tentang novelet ini dan bagaimana selanjutnya. Kalau harapan saya sih ini jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Saya hampir berada pada dua kesimpulan tadi. Ini jangan-jangan ini kerjaannya John Power gitu loh. Jangan-jangan ini kerjaannya John Power biar datang pengunjung agar kopinya dibeli gitu kan. Masa sih karya seperti ini harus dibahas gitu Pak. Itu di pikiran saya itu. Aduh, ini si John ini. Artinya yang beruntung kalau Bang Muram tadi tidak ada di sini, yang ada dua yang dirugikan dan satu yang diuntungkan. Yang dirugikan adalah penulis dan masyarakat atau audiens gitu loh. Itu yang dirugikan. Yang diuntungkan John Power, kopinya laku. Itu kritik saya gitu loh. Kritik saya sebelum kalau Bang Muram tidak ada gitu loh. Nah, untung ada Bang Muram, saya juga bisa berbicara apa seperti ini. Karena saya yakin akan ada nanti dari segi penulis yang akan mengklirkan ini mau dibawa kemana. Karena yang ada di pikiran saya itu adalah kabur, tidak ada sesuatu yang bisa diambil dari sini, gitu, ya kan? Sayang sekali ini kertas, kenapa nggak dibuat jadi paperless aja gitu loh? Kenapa nggak dibuat paperless aja kalau hanya sekedar ini, gitu kan? Apakah ya saya lebih ramah lingkungan lah kalau lebih, ya kan, lebih ramah lingkungan kalau paperless dan disebarin kepada orang. Kalau misalnya hanya sebagai pengantar gitu kan, hanya sebagai pengantar untuk tujuan-tujuan yang lebih general, lebih bisa dipahami. Itu
yang bisa saya sampaikan. Itu. Berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Nah, menarik sekali ya. Tadi sudah masing-masing narasumber sudah memberikan pendapatnya tentang buku ini. Ada saran, ada kritik, ada apresiasi, dan juga ada penjelasan-penjelasan yang mendalam tentang buku ini. Setelah tadi Bang Thompson, Bang Johendri, serta Bang Wandri memberikan pemaparan mereka. Kalau kritikus sastra rata-rata seperti Bang Wandri, mungkin sedikit penulis sekarang ya. Karena Bang Wandri ini sangat lugas sekali tadi memberikan memberikan kritiknya kepada Bang Muram. Nah, sebelum saya berikan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya, saya mau Bang Muram dulu yang memberikan jawaban ataupun klarifikasi terhadap setiap saran ataupun kritik tadi yang atau pertanyaan-pertanyaan tentang buku yang Abang tulis. Silakan Bang Muram. Mungkin bisa disambungkan oleh Robi ya. Terima kasih, dan jujur aku harus merasakan surprise sebenarnya di sini. Pertama, Literasi Kopi mau membedahnya. Dalam kebiasaanku menulis, aku cenderung cenderung tidak terlalu bernafsu untuk membedah karya itu, kecuali ada yang mengajaknya. Dan Johendri, terima kasih untuk itu. Dan terima kasih juga Bang Thompson yang sudah luar biasa memberikan kata-katanya. Dan paling terima kasih